Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan? Agak menarik begitu kan apa yang selama ini beredar bahwa katanya begitu ya, KPK bantah sudah tetapkan SIL sebagai tersangka ya. Lantas bagaimana dengan ucapan Pak Mahfud kemarin? Katanya sudah dijadikan tersangka ya. Ini menunjukkan bahwa selama ini mungkin ada miskomunikasi sebenarnya begitu kan ya, ketika melihat dari situasi dan kondisi seolah-olah begitu kan ya, CSIL sudah agak mulai memberontak. Apa yang dia lakukan itu bukan semata-mata untuk korupsi tapi demi ya anak bangsa katanya begitu ya. Kita lihat saja reaksinya mereka. KPK sebenarnya belum memutuskan ya untuk SIL itu menjadi tersangka begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa? Seperti ini kalau belum menjadi tersangka begitu. Ya lihat saja realitas dan perkembangan hari ini begitu kan. Seolah-olah ada sesuatu yang kemudian kalau memang ada penggeledahan terus kemudian katanya sudah jadi tersangka, kenapa kok nggak ditangkap hari ini begitu kan? Kan itu yang menjadi pertanyaan penting hari ini begitu kan. Dan bahkan di satu sisi mengatakan bahwa wah, ini seru nih begitu kan, politik ini seru begitu. Katanya sudah bertemu di GOR ya, main bulu tangkis di situ begitu. Apakah ini benar atau tidak begitu kan? Wallahu alam ya. Dan bahkan ya komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu ya. Komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak pedas sekali bahwa apa yang dilakukan dari SIL dengan KPK begitu kan, yang katanya seolah-olah ada sesuatu yang kemudian diskriminasi dan sebagainya begitu. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana proses ini begitu kan ya. Bahkan ini komentar-komentar dari netizen ya, KPK bantah sudah tetapkan SIL sebagai tersangka. Lantas bagaimana begitu ya? Nggak bahaya tah begitu kan ya. Ini kasus korupsi di kementerian ya. Kata Profesor Mahfud sebaiknya segera klarifikasi pernyataan agar tidak dianggap menyebarkan berita hoax. KPK bantah telah menetapkan SIL sebagai tersangka ya. Bagaimanapun dimulai ya, ayo sama-sama masuk aja disuap dengan yang korupsi. SIL kalau ngabsen yang terlibat bakal rame ini begitu kan ya, bahkan taruhannya jabatan mereka. Bayangkan begitu ya. Dengan taruhan jabatan seperti itu begitu memungkinkan ada perlawanan-perlawanan yang sangat luar biasa ya, ketika SIL katanya ada diskriminasi dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan ini sangat alot begitu kan ya. Dan ini kenapa sih begitu kan, sekarang itu katanya begitu sudah ada penggeledahan dan sebagainya, tiba-tiba tidak ada tersangka, terus kemudian lantas apa tujuan penggeledahan itu begitu kan ya, apakah SIL telah membongkar habis-habisan mereka begitu kan ya. Dan pada akhirnya kita lihat saja begitu kan ya, terkait dengan pemerasan juga sudah masih ditelusuri mereka begitu, bagaimana yang seharusnya begitu kan ya. Ini tidak tinggal diam mereka begitu, kalau terjadi situ wah, ini bobroknya KPK akan keluar mereka begitu. Ini semakin merderang begitu bagaimana peran KPK begitu ya. Lapangan bulu tangkis yang memang sangat ya memeras keringat. Dari komentar-komentar netizen sangat lucu sekali begitu ya. Bahkan lah kemarin ya Mahfud MD bilang sudah ditetapkan tersangka. Ini pejabat negara kok beda-beda ini statementnya ya. Mahfud MD sebut mantan SIL sudah lama jadi tersangka dugaan korupsi. KPK bilang begini. Ini seolah-olah ada miskomunikasi sebenarnya begitu. Kenapa kata Pak Mahfud sudah jadi tersangka sedangkan KPK masih membantah dan sebagainya begitu. Ada apa begitu kan? Kalau masih belum cukup bukti begitu kan, seharusnya kan tidak melakukan itu begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, banyak muncul spekulasi sana sini begitu, dan akhirnya apa ya, SIL melawan begitu karena mereka pribadi katanya begitu kan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi begitu kan. Ada 3 hal yang kemudian ditujukan kepada mereka, mulai dari gratifikasi, terus kemudian pencucian uang, terus kemudian main jabatan katanya begitu. Setelah ditanya begitu kan apakah kerugian negara berapa miliar, ya ternyata tidak mengungkapkan secara spesifik seperti itu begitu kan ya, hanya dugaan-dugaan itu begitu. Dan akhirnya mungkin terkait dengan penggeledahan dan sebagainya ya, kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya dalam
demokrasi itu begitu kan. Ya inilah pada akibatnya kalau menurut saya pribadi kenapa KPK itu menurut saya pribadi ya agak gerasa gerusu begitu kan ya, karena mungkin kalau belum cukup bukti ya ngapain untuk mentersangkakan orang begitu. Dan bahkan ini KPK bantah sudah tetapkan SYL sebagai tersangka ya. Sebuah isu beredar menyebutkan bahwa Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pihak KPK pun yang membantah hal tersebut. Bahkan di sisi lain mengatakan diketahui hingga kini begitu pihak KPK belum memberikan konfirmasi mengenai ya kapan status Syahrul Yassin Limpo akan ditetapkan oleh KPK. Pihak KPK menyebutkan bahwa hingga kini proses penyelidikan dan kasus ya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini masih didalami oleh tim penyidik. Sebelumnya diketahui tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi-saksi bahkan Syahrul Yassin Limpo untuk menjalani pemeriksaan dengan status ataupun kapasitas sebagai saksi ya. Ini yang kita lihat begitu kan. Kenapa sekarang ini muncul spekulasi bahwa seolah-olah mereka yang melakukan korupsi begitu kan ya. Dan saya tidak ingin mendukung siapa-siapa begitu kayak terkait dengan namanya korupsi, siapapun begitu kan itu adalah musuh kita bersama. Siapapun begitu yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Karena pada akhirnya begini, ya orang-orang korupsi itu hari ini begitu kan ya menjadi dampak ya jalannya demokrasi hari ini begitu. Itu sudah jelas mereka begitu. Dan bahkan saya yakin dan saya yakinnya kalau memang ini ada dua alat bukti kan sebenarnya cukup untuk mentersangkakan itu begitu. Tapi saya rasa melihat dari hal ini kalau memang masih belum cukup waktu bukti begitu kan. Kenapa masih ada penggeledahan sana sini begitu kan ya, dan bahkan ada yang mengatakan sudah terjadi tersangka dan sebagainya. Padahal ya CSIL hanya jadikan saksi di situ begitu. Nah untuk memperkuat itu ya penggeledahan di situ begitu katanya ditemukan uang dan sebagainya begitu kan. Ya kita lihat saja nanti narasi-narasi mereka karena pada hakikatnya kalau kita melihat apa yang selama ini dilakukan begitu kan ya seolah-olah ada sesuatu yang kemudian wah gimana ini begitu kan ya bisa saja seperti itu begitu ya. Karena selama ini yang ditunjukkan kalau memang dari ada tindak pidana korupsi begitu kata Pak Surya Paloh, ya silakan proses secara hukum begitu. Katanya seperti itu begitu. Ya, bahwa kalau memang ini ada sesuatu yang kemudian miskomunikasi sana sini, Pak Mahfud sudah mengatakan sudah terjadi tersangka dan sebagainya, ya kita lihat saja bagaimana nanti begitu di KPK begitu kan ya, karena KPK sendiri membantah bahwa ini masih belum katanya begitu. Ini dugaan-dugaan saja bahwa ketika CSIL menjadi saksi di situ begitu banyak kaitan yang bersifat politis yang kemudian seolah-olah ya ingin mendukung ingin istilahnya ingin mentersangkakan CSIL begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mari kita buktikan bersama di persidangan. Kan begitu logikanya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.